Perang Punisia Kedua, atau Perang Punik Kedua, adalah konflik bersenjata antara Republik Romawi melawan negara Kartago, yang berlangsung pada tahun 218 sampai 201 sebelum Masehi. Perang ini terjadi lebih dari 2 dekade sesudah berakhirnya Perang Punisia Pertama. Tidak seperti Perang Punisia Pertama yang sebagian besar pertempurannya berupa pertempuran laut. Perang Punisia Kedua didominasi oleh pertempuran darat yang umumnya mengambil tempat di Eropa. Perang Punisia Kedua juga dikenal dengan nama Perang Hannibal, karena dalam perang inilah tersembul nama Hannibal Barca selaku panglima militer paling menonjol di pihak Kartago. Nama Hannibal begitu tersohor karena dalam perang ini, ia berhasil memimpin pasukannya memasuki semenanjung Italia, lokasi dari ibu kota Romawi. Dalam invasinya tersebut, Hannibal juga membawa beberapa ekor gajah, kendati rute yang harus dilewati oleh pasukannya penuh dengan pegunungan dan sungai. Kartago kemudian mengalihkan fokusnya ke wilayah Spanyol. Kartago merasa tertarik untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Spanyol, karena wilayah tersebut kaya akan perak. Berkat tambang-tambang perak yang ada di Spanyol Selatan, Kartago yang awalnya berada dalam kondisinya hancur, berhasil membangun kembali militernya. Negeri Afrika Utara tersebut kini memiliki lebih dari 60.000 prajurit dan 200 ekor gajah perang. Romawi sendiri sadar akan menguatnya kembali kekuatan militer Kartago, supaya tidak perlu terlibat perang dengan Kartago di kemudian hari. Pada tahun 226 sebelum Masehi, Kartago yang diwakili oleh Panglima Hasdrubal, setuju untuk tidak memperluas wilayahnya hingga melampaui Sungai Ebro di Spanyol. Namun, kesepakatan tersebut tidak berlanjut. Setelah Hasdrubal tewas dibunuh pada tahun 221 sebelum Masehi, pasukan Kartago di Spanyol kemudian beramai-ramai mengangkat Hannibal sebagai pemimpin wilayah Spanyol yang baru. Tidak seperti Hasdrubal, Hannibal enggan menjaga perdamaian dengan Romawi, karena menurutnya, kewajiban Kartago untuk membayar denda kepada Romawi pasca Perang Punisia Pertama, adalah bentuk penghinaan kepada Kartago. Untuk menunjukkan keseriusan sikapnya tersebut, Hannibal pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Saguntum, kota di Spanyol Tenggara yang banyak dihuni oleh orang-orang Romawi, pada tahun 219 sebelum Masehi. Romawi yang merasa tidak terima dengan peristiwa tersebut, kemudian meminta kepada Kartago supaya Hannibal dijatuhi hukuman. Saat Kartago menolak untuk mematuhi permintaan tersebut, Romawi pun menyatakan perang kepada Kartago pada tahun 218 sebelum Masehi, sekaligus menandai dimulainya Perang Punisia Kedua. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Prinsip itulah yang dipegang oleh Hannibal dalam Perang Punisia Kedua ini. Daripada berdiam di Spanyol untuk menunggu datangnya pasukan Romawi, Hannibal memutuskan untuk melakukan serangan lebih dulu ke wilayah inti Romawi di semenanjung Italia. Harapannya adalah, begitu pasukan Kartago sudah berada di tengah-tengah wilayah Romawi, suku-suku yang mendiami wilayah Romawi akan bergabung dengan pasukan Kartago. Di pihak yang lain, yaitu Romawi, setelah menyatakan perang kepada Kartago, Romawi mengirimkan 60 kapal Guinguerim miliknya untuk menginvasi wilayah Kartago di Spanyol. Romawi merasa percaya diri untuk menginvasi Kartago dari arah laut karena mereka tidak berpikir kalau Kartago bakal nekat menginvasi Romawi dari arah darat. Sebabnya adalah di sebelah utara Italia, terdapat pegunungan Alpen dan suku-suku Gaul di Galia yang terkenal gemar berperang. Sebelum menyerbu Italia, Hannibal menitipkan urusan keamanan wilayah Spanyol kepada saudaranya, yang bernama Hasdrubal Barca. Selama melakukan perjalanan panjang, Hannibal mencitrakan dirinya sebagai tokoh pembebas, dan mengajak suku-suku dalam rute yang dilewatinya untuk ikut bergabung dengan pasukannya. Siasatnya berhasil, dan sebagian di antara mereka setuju untuk bergabung dengan rombongan pasukan Kartago. Saat Hannibal tiba di sisi barat pegunungan Alpen, pasukannya sudah membengkak, hingga berjumlah hampir 60.000 personil, dan sumber lain menyebut kalau jumlah pasukannya mencapai lebih dari 100.000 personil.
supaya bisa melakukan pendakian dengan lebih mudah. Pasukan Kartago terpaksa meninggalkan mesin-mesin perang dan sebagian perbekalannya. Jalan yang ditempuh oleh pasukan Kartago saat melintasi pegunungan Alpen sama sekali tidak mudah. Selain harus menyusuri medan yang naik turun dan penuh dengan salju, pasukan Kartago berulang kali diserang oleh suku-suku setempat. Saat Hannibal dan pasukannya mencapai jalan setapak yang terlalu sempit dan licin untuk dilewati oleh gajah, pasukan Kartago menghabiskan waktu selama 3 hari untuk menghancurkan bebatuan di sekitar jalan, supaya jalan tersebut menjadi lebih lebar. Hannibal dan pasukannya menghabiskan waktu hingga lebih dari 2 minggu untuk melewati pegunungan Alpen. Hanya sekitar 26.000 prajurit Kartago yang berhasil melintasi pegunungan Alpen dengan selamat. Sementara puluhan ribu lainnya meninggalkan rombongan di tengah jalan, atau tewas akibat kelaparan, kecelakaan, serta diserang oleh penduduk asli Alpen. Meskipun begitu, Hannibal tetap merasa percaya diri, karena ia masih memiliki pasukan gajah yang ukuran besarnya, sudah cukup untuk memberikan efek gentar bagi pasukan musuh. Pasukan Kartago akhirnya berpapasan dengan pasukan Romawi di dekat Sungai Ticinus pada bulan November tahun 218 sebelum Masehi. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Kartago berhasil keluar sebagai pemenang, dan melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam semenanjung Italia, sambil mengalahkan setiap pasukan Romawi yang mencoba merintangi jalannya. Setiap kali pasukan Kartago berhasil mengalahkan pasukan Romawi, pasukan Kartago akan melepaskan orang-orang non-Romawi tanpa meminta tebusan. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kesan kalau pasukan Kartago datang ke Italia bukan untuk menaklukkan mereka, tapi hanya untuk memerangi Romawi. Hannibal berharap dengan melakukan hal tersebut, mereka akan bergabung dengan pasukan Kartago, atau setidaknya menolak membantu Romawi. Taktik tersebut sedikit banyak mengandung unsur keterpaksaan, karena Dewan Pemerintahan Kartago menolak mengirimkan mesin perang dan tambahan logistik kepada pasukan Hannibal di Italia. Sebagai akibatnya, walaupun ia masih memiliki ribuan tentara dan beberapa ekor gajah, Hannibal tidak memiliki persenjataan yang memadai untuk menaklukkan kota-kota Romawi yang berpengamanan tinggi. Sementara itu di Spanyol, tahun 218 sebelum Masehi, pasukan Romawi akhirnya mendarat di Spanyol, dan berhasil mengalahkan pasukan Kartago di Cisa, wilayah tenggara Spanyol. Pasukan Romawi yang dipimpin oleh Gnaeus Cornelius Scipio kemudian memanfaatkan lokasi tersebut sebagai batu loncatan untuk menerobos lebih jauh ke dalam wilayah Spanyol. Di semenanjung Italia, pasukan Kartago yang berjumlah kurang dari 40.000 personil, berhadapan dengan pasukan Romawi yang berkekuatan 50.000 personil di Cannae, Italia Selatan, pada tahun 216 sebelum Masehi. Di atas kertas, nampaknya kedikdayaan pasukan Kartago di Italia bakal menemui akhirnya. Namun dengan cerdik, Hannibal membiarkan pasukan Romawi untuk maju lebih dulu, dan menekan formasi pasukan Kartago. Saat pasukan Kartago mundur semakin jauh, dan berpura-pura sedang terdesak, formasi pasukan Romawi semakin lama nampak semakin renggang. Hannibal dengan sigap kemudian memerintahkan pasukan infanterinya untuk menekan balik pasukan Romawi, dan menggerakkan pasukan berkudanya ke belakang formasi pasukan Romawi. Terkepung dari segala arah, pasukan Romawi kesulitan melawan balik, dan harus mengalami kekalahan telak. Akibat pertempuran Cannae, sebanyak 44.000 prajurit Romawi harus kehilangan nyawanya. Pasukan Kartago di lain pihak, hanya kehilangan 6.000 prajuritnya. Pertempuran Cannae kerap dianggap sebagai titik terendah Romawi di masa sebelum Masehi, karena Romawi belum pernah kehilangan prajurit sebanyak ini dalam satu pertempuran. Pasca pertempuran ini, kepanikan melanda kota Roma sehingga gerbang kota terpaksa dikunci agar penduduknya tidak beramai-ramai melarikan diri keluar kota.